warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aidan fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha'um iqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu faghulluhu thumma al-jahima salluh. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil, kama qala alaihi salatu wassalam. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wujudnya kita di alam dunia ini hakikatnya untuk membuat satu cerita. Setiap kita ini akan punya film khusus. Setiap kita ini punya cerita-ceritanya khusus. Maka di dunia ini adalah hakikatnya ini kita sedang mencetak satu karya yang satu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan putarkan film kehidupan kita di hadapan seluruh manusia. Tidak ada satu detik pun, satu menit pun yang dilalui oleh seorang manusia kecuali semuanya tertulis, terrekam, tergambar, terdengar. Dan nanti ketika di yaumul mahsyar setiap kita punya cerita masing-masing. Fulan bin Fulan Allah perlihatkan dengan kameranya yang begitu besar, layarnya begitu besar. Setiap orang akan tahu apa yang telah dilakukannya. Hidup di dunia, waktu berjalan bukan untuk mensia-siakan, bukan. Setiap kita hari ini sedang membuat satu karya, buat satu cerita. Apakah cerita-cerita kebaikan ataukah cerita-cerita keburukan? Apakah cerita yang memberikan manfaat atau cerita-cerita keburukan? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semuanya akan sirna kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dahulu ada, Nabi Musa ada. Fir'aun hari ini binasa, Musa pun binasa. Mereka dua-duanya sudah binasa, tapi yang masih kekal abadi adalah ceritanya. Nabi Musa dengan menikmati semua pahalanya, kebaikannya, ceritanya terus disebut-sebut. Fir'aun sudah mati, kekal abadi, tentang ceritanya kekal abadi, dan hari ini terus-menerus dalam kesakitan, kehinaan, disiksa terus-menerus tanpa hentinya. Itulah hakikat sebuah kehidupan kita hari ini. Kehidupan kita di dunia ini bukan main-main. Kehidupan yang akan menentukan masa depan kita. Hakikatnya setiap detik kita ini menentukan masa depan kita di akhirat. Setiap amal kita ini hakikatnya sedang menentukan kehidupan kita di depan. Manusia bukan manusia. Manusia adalah pabrik satu amal. Kita diam, kita sedang memproduksi amal. Hari ini kita sedang memproduksi amal. Suka tidak suka, ingat sama Allah atau tidak, hakikatnya setiap kita hari ini adalah pabrik-pabrik amal. Pertanyaannya hadirin makan Allah, kapan seorang manusia akan bisa melihat amalnya? Memang hari ini kita tidak melihat amal daripada sholat kita, hasil amal daripada sedekah kita, amal dakwah kita. Hari ini kita tidak lihat. Tapi wa idza balagatil hulqum
idin tanzurun. Baru kita akan melihat, hadirin melakukan Allah, ketika ajal sampai ke tenggorokan seorang manusia, maka channel TV-nya sudah dirubah. Yang terlihat hari itu sudah tidak terlihat, yang nampak hari itu tidak nampak. Harta yang hari-hari kita lihat nanti tidak terlihat. Anak yang hari-hari kita lihat kemudian akan hilang. Kemudian rumah, kendaraan, semuanya. Apa yang terlihat? Yang terlihat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal saleh, maka saat dia ajal sampai ke tenggorokannya, saat itulah semua amal-amal akan berubah. Kita akan bisa nampak, kita akan melihat malaikat, kita akan melihat hasil dari amal-amal kita di dunia. Maka Allah perlihatkan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira, perlihatkan. Maka orang-orang di akhir hayatnya, ketika di dunia dia sabar, dia melaksanakan perintah Allah, dia beramal meskipun orang mencibir dia, dia dakwah meskipun orang mencibir dia, tapi ketika dia meninggal nanti, Allah perlihatkan kedudukan dia di surga, istananya diperlihatkan, amal-amalnya diperlihatkan. Maka ketika ajal menjemput dia, dia mati dalam keadaan tersenyum bahagia. Tapi sebaliknya, orang-orang yang di alam dunia ini cuek, dia membangkang kepada Allah, tidak peduli kepada Allah, hakikatnya dia sedang memproduksi juga. Memproduksi, tapi bukan produksi amal kebaikan. Namanya produksi amal, tapi amal keburukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka orang yang melihat nanti ketika dia beramal buruk pun, dia akan melihat yarahu, dia akan melihat daripada amal buruknya. Akhirnya amal buruknya menyerupai satu makhluk yang sangat mengerikan. Malaikat begitu mengerikan sehingga jangan aneh ketika dia meninggal, posisi dia Allah perlihatkan kedudukan dia di neraka sehingga dia tercengang. Begitu menakutkan, begitu mengerikan. Wal'iyadzubillah. Inilah hakikat kehidupan kita. Kalau hari ini ada orang yang memberikan dan dia mengatakan, wahai fulan, kamu bekerja dengan saya, nanti kalau kerja dengan saya 1 bulan saya akan gaji kamu. Ini janji manusia. Janji Allah, barang siapa yang beramal, bukan nanti sebulan. Balasan Allah itu bukan nanti sebulan, bukan nanti setahun. Balasan Allah ketika kita beramal baik, saat itu juga Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran dan pahalanya. Jadi amalan dakwah, amalan ibadah, semua amal yang kita lakukan hari ini cash Allah berikan. Cash Allah berikan. Kenapa saya tidak bisa lihat? Kenapa saya tidak bisa merasakan? Karena hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, Allah simpan. Di mana? Allah Subhanahu wa taala simpan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga neraka ini bukan nanti, surga neraka ini sekarang. Jadi hakikatnya setiap sekarang, setiap detik, setiap menit yang kita lalui, hakikatnya manusia ini 2 saja. Apakah sedang mengirim bahan bangunan untuk menyiapkan istana-istana di surganya Allah, atau wal'iyadzubillah dia sedang menggali lubang-lubang di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikatnya manusia. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia masuk Islam terakhir tahun ke-5, tapi dia sungguh-sungguh dalam beramal. Allah Subhanahu wa taala berangkatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj. Maka dalam Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga, kemudian Rasulullah melihat satu istana yang begitu megah, begitu indah, sehingga membuat terkagum Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga bertanya, "Ini istana punya siapa wahai Jibril?" Maka ditanya, "Itu milik pemuda Quraisy." "Saya pemuda Quraisy, apa itu milik saya?" "Bukan ya Rasulullah. Sesungguhnya itu istana milik seorang pemuda Quraisy yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu." Umarnya sedang di dunia, Umarnya sedang makan, Sayyidina Umarnya sedang minum, sedang sibuk takazah, tapi istananya sudah jadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah jadi dengan semua isinya. Di mana Sayyidina Umarnya? Di bumi, masih di alam dunia, masih berkarya.
tapi istananya semua. Maka hadirin makan Allah, amal yang hari ini kita lakukan hakikatnya bukan nanti, sekarang juga Allah telah kirimkan. Seperti hari ini berapa banyak orang Bandung datang ke Jayapura, kemudian dia kerja di Jayapura dan lain sebagainya, dia bikin bangunan, dia dapat uang 10 juta, dia kirimkan ke Bandung. Di Bandung dia kata dia bangunkan rumah, maka disiapkan rumah, dibelikan mobil. Apa dia bisa melihat? Tidak. Kapan dia bisa melihat hasil kerja dia? Ketika dia naik pesawat pergi ke Bandung, sampai baru dia akan melihat. Begitulah kita di dunia ini. Kita di dunia ini hakikatnya sedang mengirim bahan-bahan untuk kehidupan kita selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahan-bahan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah amal. Maka setiap manusia ini hakikatnya sedang memproduksi amal. Amal apa yang dia sedang buat hari ini hadirin makan Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita amal yang paling top yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan bisnis. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Inkah aku tunjukkan kepada kamu satu usaha di mana yang akan menyelamatkan kamu daripada kesakitan selama-lamanya di akhirat. Kalau hari ini, Pak, ada orang terkena kanker. Kankernya kanker otak. Sakit dia. Periksa ke rumah sakit di Jayapura. Kata dokter, Pak, Masya Allah, Pak dokter, tolong saya sakit. Saya nggak bisa kenyang makan. Setiap saya tidur tidak nyenyak. Setiap saya ngobrol pokoknya sakit. Wahai dokter, saya ingin hilang ini sakit supaya tidak ada lagi kesakitan. Maka kata dokter bilang, wah Pak, ini harus dioperasi. Dioperasi berapa biayanya? Ini bukan sedikit Pak, tapi ini perlu biaya 50 juta. Siap. Yang penting saya ini hilang sakit saya, nggak apa-apa 50 juta. Maka kemudian dia jual, dia ada tabungan 50 juta, kemudian sudah dimulai. Kata dokternya, Pak, ini uang 50 juta, Masya Allah, tapi Bapak ini ternyata setelah dicoba diperiksa, ternyata penyakit Bapak tidak bisa diobati di sini, Pak. Terus di mana? Bapak harus pergi ke Singapura. Singapura, ngapain? Ya untuk dioperasi biar hilang. Ya udah nggak apa-apa. Mana rujukannya? Rujukan. Tapi Pak, biaya ke Singapura ini bukan murah. Berapa? 150 juta. Nggak apa-apa. Maka dia jual mobilnya untuk supaya apa, Pak? Supaya sakit kepala kankernya ini hilang. Sudah sampai Singapura, kata orang-orang ahli, sudah mengeluarkan duit, dia bilang, Pak, ini memang susah. Ini harus punya orang yang ahli sekali. Dan ini ada tempatnya baru di Amerika sana. Berapa biayanya? 300 juta. Nggak apa-apa. Yang penting saya ini hilang sakit saya. Maka dia rela jual rumahnya supaya sembuh. Pergi dia ke Amerika. Sudah dioperasi dan lain sebagainya. Sembuh belum, keluar uang sudah. Akhirnya dia mati, hadirin. Untuk menghilangkan sakit di dunia saja orang rela mengorbankan apapun, hadirin makan Allah. Sekarang untuk menghilangkan rasa sakit selama-lamanya di akhiratnya Allah, maka kita pun harus korban, hadirin. Tunjikum min adzabin alim, yang akan menyelamatkan kalian daripada susahnya nanti. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Maka usaha dakwah ini adalah usahanya umat Islam. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Di dalam ayat sebelumnya Allah sampaikan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, orang-orang yang berkata, yang telah berkata sampai akhir hayatnya, Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqam, dia istiqamah. Rabb kami adalah Allah ketika saya sakit, Rabb kami adalah Allah ketika saya sehat, Rabb kami adalah Allah ketika saya kaya, Rabb kami adalah Allah ketika saya miskin, Rabb kami adalah Allah ketika saya sendiri, Rabb kami adalah Allah ketika di mana saja. Ini orang-orang yang istiqamah berkata, selalu taat kepada Allah di mana saja dia berada. Keadaan kaya miskin, hadirin makan Allah,
maka untuk istiqomah ini sampai akhir hayatnya hendaklah dibagi ayat berikutnya dengan dua usaha. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Yang pertama adalah usaha dakwah. Usaha dakwah ini untuk mewujudkan iman, supaya iman naik. Wa amila salihah, dan beramal soleh. Usaha ibadah ini untuk menghasilkan sifat takwa. Jadi iman takwa ini, maka dua usaha ini usahanya siapa? Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata saya termasuk orang-orang muslim. Jadi orang Islam siapapun dia, maka hendaknya dia buat dua kerja ini. Yang pertama usaha dakwah, mengajak manusia kepada Allah adalah untuk menguatkan iman dia. Dan yang kedua adalah usaha ibadah supaya wujud takwa. Di dalam firman Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini sebetulnya diturunkan ayat ini kepada sahabat. Hari ini kita baca, kita GR. Kalau bahasa GR itu kita merasa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil sahabat dengan orang-orang beriman kapan? Setelah mereka 13 tahun mempertahankan iman mereka, la ilaha illallah. Ketika mereka sudah hijrah susah payah, setelah itu baru mereka dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Meskipun Bilal masih ditindih dengan batu yang begitu besar, Khabbab bin Arat dengan dipanaskan, kemudian sahabat-sahabat yang lain disiksa, sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengucapkan la ilaha illallah di depan orang-orang Quraisy, kemudian dipukul sampai wajahnya luka-luka dan lain sebagainya. Allah belum menyebut mereka ya ayyuhalladzina amanu, Allah masih memanggil mereka ya ayyuhan nas. Ketika mereka semuanya sudah diboikot, tidak boleh berdagang satu dengan yang lain, mereka disimpan di satu lembah Abdul Muthalib, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak boleh berdagang, tidak boleh menikah, sehingga begitu banyak sahabat dalam keadaan kelaparan, sehingga di antara mereka makan dedaunan, daun-daun pohon-pohon Arab. Di saat seperti itu juga Allah belum memanggil mereka ya ayyuhalladzina amanu, Allah masih memanggil mereka ya ayyuhan nas. Perubahan status dari anas ke ya ayyuhalladzina amanu ini perlu proses. Makanya Allah hargai orang yang bawa iman walaupun sebiji dzarrah. Allah hargai iman tersebut dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Pertanyaannya, iman yang dibawa ini iman yang murni yang diakui sama Allah atau bukan? Ini pertanyaannya. Jangan sampai kita bawa ke orang, oh saya ini punya emas. Kata orang, masya Allah, mungkin kita ngaku itu emas, tapi ketika dicek sama ahlinya, oh itu bukan emas. Hari ini gitu, hadirin makan Allah. Hari ini kita merasa saya sudah iman, saya sudah taat. Kalau untuk urusan dunia kita ini kurang terus, hadirin. Wah saya baru pulang, yang lain udah bagus mobilnya, saya sih mobilnya yang biasa saja. Rumah saya tadinya yang biasa saja, tapi rumah orang lain. Ini untuk urusan dunia kurang saja. Tapi kalau untuk urusan agama cukup. Alhamdulillah saya mah sudah sholat, coba yang lain belum sholat. Nah itu bandingannya. Kalau untuk agama, alhamdulillah saya baru 3 hari, yang lain mah belum keluar. Nah itu cukup. Ini hadirin makan, untuk padahal harusnya dibalik. Untuk urusan dunia ini merasa cukup. Alhamdulillah saya punya mobil, orang lain belum tentu punya mobil, merasa cukup. Tapi kita sebaliknya hari ini hadirin makan Allah, ini buru untuk perkara dunia baru kita merasa kurang saja. Untuk perkara akhirat kita sudah merasa cukup, sudah sampai ke satu level yang cukup. Maka hadirin makan Allah subhanahu wa ta'ala, inilah usaha iman dan takwa. Maka tadi cerita orang-orang dakwah ini, makanya dalam Al-Quran itu apa dalil dakwah ini? Ya Al-Quran. Rasulullah ketika mulai dakwah, maka mulai ceritanya dimulai. Sebelum Rasulullah dakwah, cerita Al-Quran belum mulai. Maka hadirin makan Allah, cerita dakwah ini cerita yang sangat disukai oleh Allah. Maka dai itu ceritanya rame.
Dai ini dia akan membuat satu karya film, cerita di depan Allah. Ceritanya sampai sekarang terdengar. Allah tidak menceritakan ibadahnya Nabi Nuh alaihissalam dalam Al-Quran, tapi Allah ceritakan, ada surat Nuh khusus menceritakan bagaimana lika-liku dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Sampai sekarang terdengar cerita Nabi Nuh alaihissalam dalam Al-Quran. Allah senang dengan cerita ini. Hadirin makan Allah subhanahu wa ta'ala, inni da'utu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Hadirin melakukan Allah, ingin tahu ceritanya dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, meskipun sudah ribuan tahun meninggal, sampai hari ini Allah abadikan ceritanya, seolah-olah terbayang filmnya bagaimana dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam sampai hari kiamat. Sesungguhnya setiap aku berdakwah kepada kaumku, aku dakwah kepada mereka siang dan malam. Wa inni kullama, setiap aku dakwah kepada mereka, falam yazidum du'ai illa firara, setiap aku akan mulai dakwah, orang yang didatangi oleh aku, kata Nabi Nuh, pasti langsung kabur. Jadi kalau kita dakwah kemudian baru mau jauhlah ke dia udah kabur, jangan sakit hati. Oh, Nabi Nuh dulu gitu. Cerita di dunia ini cuma ngulang saja, Pak. Ngulang. Dulu ada Nabi Nuh, ada kaumnya. Dulu ada Nabi Musa, ada Firaun. Dulu ada Ibrahim, ada Namrud. Buminya sama, langitnya sama, matahari yang sama, Allah yang sama, nggak ada beda. Di dunia ini pengulangan. Dulu mereka sudah buat, nah sekarang, maka sekarang pun sama. Cuma pengulangan orangnya saja. Ibarat sandiwara, pemainnya ganti. Hadirin, peranannya sama. Oh, kamu jadi ini, ada yang ini, ada yang sebagai ini, sama. Ada yang jadi dai-nya, ada kaumnya, ada yang diajaknya, ceritanya kan sama. Maka jangan aneh kalau ada orang dakwah baru mau assalamualaikum udah kabur duluan. Jangan aneh. Kok itu kabur ya? Nggak apa-apa. Memang ceritanya itu, cerita dakwah itu. Wa inni kullama da'utuhum, oke, dia nggak kabur, dia siap dengerin, tapi lihat bagaimana kalau orang yang dengerin dakwah. Kullama da'utuhu litaghfira lahum, ini dakwahnya para nabi dahulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat, dakwahnya adalah hakikatnya untuk memberikan manfaat dan keuntungan kepada orang yang diajak. Coba hari ini, dulu Nabi Nuh dakwah kepada kaumnya untuk siapa? Bukan hanya untuk Nabi Nuh, untuk mereka. Kalau mereka ikut dakwah Nabi Nuh, litaghfira lahum, Allah akan mengampuni dosa mereka, Allah akan memasukkan mereka ke dalam surganya Allah. Hari ini hadirin makan Allah, disangkanya orang kalau ngajak orang lain ini nggak penting, nggak ada kerjaan. Coba bapak-bapak, sekarang ada orang ketuk-ketuk pintu jam 2 malam. Kira-kira marah nggak yang diketuk, Pak? Marah nggak, Pak? Jam 2, wah kamu nggak tahu ini jam 2 ini. Ngapain? Iya Pak, Masya Allah Pak, mohon maaf, saya ada perlu penting. Apa penting? Saya tadi dititipin oleh camat, ada uang 5 juta untuk Bapak. Kira-kira itu yang diketuk pintunya yang tadinya marah jadi gimana, Pak? Hah? Wah, 5 juta, Masya Allah. Oh enggak, tadi saya ngelindur saja. Silakan ngopi dulu. 5 juta. Orang mau nawarin 5 juta, berubah hati dia. Kenapa? Hadirin makan Allah, setelah dikasih 5 juta, 5 menit kemudian mati. Itu 5 juta bermanfaat tidak, Pak? Nggak ada. Tapi orang yang ngetuk pintu menawarkan agama, yang tadinya dia tidak kenal Allah kemudian kenal kepada Allah. Kira-kira kita nawarkan agama seperti orang yang bangga nawarin duit atau enggak, Pak? Kadang kita dai juga suka malu-malu nawarin agama, hadirin. Ya Allah, padahal hadirin makan Allah, ini agama lebih penting daripada duit. Kalau dia ke jam 2 dia taat pada Allah, dia taubat,
5 menit kemudian dia meninggal, maka Allah akan selamatkan dia di kubur, di mahsyar, di sirat. Ini dakwah. Litaghfira lahum, untuk mengampuni mereka. Bagaimana efek orang yang didakwah? Nah, kalau tadi yang pertama itu kabur, yang kedua ini lain. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum. Itu sifatnya. Dia mulai nutup telinga dia dengan jari-jarinya. Kemudian bukan itu saja, kaosnya, bajunya ditutupin ke wajahnya. Kira-kira ada orang depan kita mau dakwah ke dia, bajunya ditutupin ke mukanya, kira-kira gimana, Pak? Wah, kalau ada petungan dipentung itu, Pak. Jadi nggak usah, karena memang itu Allah senang cerita-cerita ini. Sehingga hadirin makan Allah abadikan di dalam Al-Quran cerita Nabi Musa alaihissalam ketika dia belajar ke Nabi Syuaib 10 tahun. Allah belum ceritakan secara detail, tapi ketika dakwah kepada Fir'aun, maka hadirin makan Allah berubah, ceritanya berubah, ramai episode ceritanya. Nabi Yusuf di penjara, bagaimana di penjaranya, diceritakan tentang dakwah. Jadi cerita-cerita dakwah ini cerita yang membuat ramai episode kehidupan seseorang, hadirin. Dakwah janganpun kita, janganpun manusia, semut saja, karena dengan pembicaraan ada dakwahnya di situ, Allah senang. Padahal coba kalau sekarang di Jayapura telah terjadi pembantaian massal, 1 juta semut mati, kira-kira masuk koran nggak, Pak, itu, Pak? Hah? Wah, Masya Allah, innalillahi. Kenapa? Telah terjadi pembantaian. Pembantaian apa? 1 juta semut telah dibantai di Jayapura. Nggak ada ngaruh, Pak, semut. Tapi Allah ceritakan tentang semut. Padahal apa sih artinya semut kalau terbunuh? Tapi pendengaran hari ini, bicaranya semut, Allah senang, sehingga Allah abadikan. Ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum. Wahai semut-semut, masuk ke rumah-rumah, ke lubang-lubang kalian. Jangan sampai tentara-tentara Sulaiman menginjak-injak kalian. Ini ucapan semut saja disenengin, hadirin sama Allah. Sampai hari ini kita bisa dengar bicaranya semut. Coba kalau semut hari ini kita datangin, dengar nggak, Pak? Hah? Nggak dengar nggak semut? Nggak ada. Ya, coba kecuali semut di zaman Nabi Sulaiman sampai sekarang terdengar suaranya. Kita bisa baca, bisa ceritakan. Maka orang-orang yang dakwah ke masjid-masjid, ke rumah-rumah, dari kampung-kampung sama. Ya ayyuhan nasu dukhulu masajidakum. Wahai manusia, masuk ke masjid-masjid kalian sebelum tentara-tentara iblis dan tentaranya menginjak-injak kalian. Gitu, hadirin. Kan sama, nggak ada bedanya. Allah senang dengan cerita dakwah ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin tahu apa sih keuntungan dakwah? Kenapa saya harus ngajak orang? Cukup saja saya ibadah. Kenapa saya harus dakwah? Kenapa saya harus ngajak orang? Allah jelaskan di dalam surat Yasin bagaimana keuntungan dalam dakwah ini. Tidak banyak, dia hanya berkata dengan satu perkataan saja. Dia bukan nabi yang dikirim, dia hanya pendukung saja. Hanya dukung doang, bukan nabinya, bukan. Dikirim ke satu daerah, ke satu kampung, 3 orang nabi. Dia sedang berjaulah mengajak orang-orang kaumnya untuk taat kepada Allah. Ada orang yang dari jauh datang hanya ingin mendukung saja. Ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ini saja ucapannya. Belum dakwah 4 bulan, belum. Dia hanya berkata ini saja. Wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah orang-orang yang diutus itu. Mereka yang suka ngajak orang taat kepada Allah, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa muhtadun, yang mempunyai sifat orang-orang yang ngajaknya ini bukan ngajak kemana-mana, mereka ngajak kepada Allah, yang mana ajakan mereka itu mereka tidak meminta upah, dan mereka ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba, cuma itu doang, cuma itu saja, hadirin makan Allah. Bagaimana? Maka reaksinya
Orang semuanya ketika orang ini bicara semuanya kaget, melotot. Bukan itu kemudian langsung orang ini Habib An-Najjar ditendang. Seketika itu Habib An-Najjar yang cuma berkata itu saja kemudian meninggal. Hadirin makan Allah. Kira-kira manusia kalau lihatnya, ini pandangan manusia, kira-kira kalau lihat orang seperti ini, ngajak ketika baru ngajak dipukulin, kira-kira kita akan bilang apa, Pak? Kasihan dia, Masya Allah, kasihan. Tuh, gara-gara suka ngajak itu tuh akibatnya, kan gitu manusia. Jangan ngajak-ngajak, jadi aja kayak gitu. Tuh, itu juga baru sekali aja langsung Allah ingin membuka tabir. Betulkah dia sengsara? Betulkah dia dalam kehinaan? Betulkah dia dalam kerugian? Betulkah dia ini orang-orang yang harus dikasihani? Maka Allah bukakan tabir berikutnya. Ketika arwah sudah dicabut ruh tersebut, maka kemudian Allah abadikan ceritanya untuk memberitahukan kepada umat ini, kebahagiaan, kejayaan, kemuliaan itu bukan keadaan yang dilihat oleh manusia. Hari ini manusia memandang seolah-olah bahagia kalau harta banyak, bahagia kalau jabatan tinggi, bahagia kalau segalanya ada, bahagia kalau tadinya mobilnya biasa jadi mobil mewah. Ini pandangan manusia. Kalau lihat orang miskin, dia kasihan sengsara. Tuh lihat gara-gara dakwah dulu dia rumahnya istana, sekarang digubuk dia sengsara. Ini pandangan manusia ini. Tuh gara-gara dakwah yang dulunya dia punya sawahnya banyak, sekarang sawah nggak ada sama sekali. Kasihan deh lu, kan gitu ada. Ini pandangan manusia. Tapi bagaimana Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya laita qaumi ya'lamun. Ini hakikatnya yang maha tahu adalah Allah. Yang merasakan bahagia ini siapa, Pak? Diri kita. Ada orang dia dalam tingkat semuanya ada, tanyakan apa dia bahagia? Enggak, belum tentu. Maka saya kalau keliling kemana saja, mau pejabat, rakyat, bupati, apa semua, yang diceritakan masalah. Datang orang kaya, saya pusing. Pusing apa? Ini Masya Allah sekarang ekonomi. Datang ke orang miskin ngeluh, datang ke orang kaya ngeluh, datang pejabat ngeluh, ngeluh aja isinya. Hadirin, ini seolah-olah bahagia, tidak ada bahagia. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Ini manfaat dakwah ini dua. Alangkah seandainya pendudukku, kaumku yang mukulin, mereka tahu bima ghafara li rabbi, karena sebab dakwah hanya sekali saja Allah telah mengampuni dosa-dosa saya semuanya. Ini dakwah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu dia. Jadi dakwah itu yang pertama dengan sebab belum banyak, baru saja sedikit. Dia hanya berapa saja dakwah dia, Allah terima, Allah ampuni seluruh dosanya. Yang kedua apa? Waja'alani minal mukramin. Dan Allah mengangkat yang dulu nama saya tidak pernah disebut, cerita saya tidak pernah diceritakan, episode kehidupan saya biasa saja. Karena saya dakwah sekali, Allah angkat saya menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang disebut namanya, tidak pernah putus. Dakwahnya berapa kali, Pak? Itu cuma sekali doang. Maka hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, usaha dakwah ini adalah usaha untuk merubah episode kehidupan kita. Cerita kita akan berlainan. Coba mohon maaf, ceritanya ahli ibadah, kira-kira filmnya rame atau enggak, Pak? Sudah terbayang. Usia dia sama Allah perlihatkan, Masya Allah. Mulai dia cerita episode Fulan bin Fulan. Lihat, pagi hari dia ke masjid, sudah masjid ke kantor, sudah ngantor pulang ke rumah, sudah ke rumah dia ke masjid. Besoknya pagi-pagi dia ke kantor, setelah ke kantor dia ke masjid, setelah ke masjid dia ke kantor, ke rumah, setelah rumah kemana? Masjid. Esok harinya, kira-kira cerita itu ramai nggak, Pak? Ceritanya sudah ini orang
besok sini. Ini nggak rame Pak. Coba kalau cerita dakwanya ini dainya Allah, Masya Allah, dia keluar 4 bulan Brazil, Masya Allah. Nah, ceritanya lain, Masya Allah. Orang Jayapura dia jual rumah, baru jual rumahnya sudah proses Pak, Masya Allah. Dia nangis-nangis, maksudnya jual rumah karena usahanya memang itu apa namanya, perumahan Pak, jual rumah. Oh ini jual rumah perumahan. Dia mulai jual rumah, dia laku, datang ke istrinya mulai menangis. Nah ceritanya panjang, belum nyampe ke Brazil udah di Brazil, Masya Allah. Hari pertama jadi episode cerita tuh panjang Pak. Kalau cerita dakwah, kalau dakwahnya internasional, lah dakwahnya di lokal terus Pak, Masya Allah. Jayapura, Sentani, nggak rame Pak. Coba dakwahnya ini dakwah internasional, kemana rame Pak. Ini hakikatnya. Hari ini kita seolah-olah ini canda, tidak Pak. Ini akan membuat cerita apa yang ingin kita sodorkan. Cerita episode cerita apa, hadirin makan Allah. Inilah mumpung kita hidup di dunia hari ini membuat karya. Maka ada orang yang hidupnya 60 tahun saja tapi nilainya sama dengan 1 miliar manusia, hadirin. Betul. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang kisahnya, ceritanya disebut, hadirin. Tidak pernah berhenti ceritanya. Abu Bakar ceritanya, semuanya ceritanya. Nanti episode kehidupan kita apa yang akan kita ceritakan, hadirin. Makanya orang-orang yang mulai dakwah dia di kampungnya sendiri, syukur Pak. Ustadz saya ini sendiri di kampung saya. Ada Pak yang di makominya cuma sendiri, ada Pak? Yang dakwah dia sendiri saja, ada Pak? Nggak apa-apa Pak. Syukur Pak. Syukur tidak Pak? Syukur. Coba sekarang di Jayapura ya, tukang hadirin makan Allah jualan gas satu-satunya, kira-kira seneng atau tidak Pak? Di Jayapura nggak ada saingan yang jualan gas, cuma dia, kira-kira seneng nggak tuh Pak? Wah alhamdulillah di Jayapura. Ayo kita pikirkan, wah belum punya gas semuanya, saya sebagai supplier satu-satunya, kira-kira sedih atau senang? Senang dia. Justru kalau ada orang lain mulai sedih dia. Wah hadirin makan, kita jadi dai Allah di satu kampung cuma kita saja, kira-kira sedih atau senang Pak? Senang harusnya. Wah mulai sekarang saya harus buat cerita, saya harus cerita, hadirin. Betul. Saya mulai keliling. Sekarang mungkin jadi guyonan, sekarang jadi hinaan. Nanti 50 tahun yang akan datang orang akan terkenang. Masya Allah, sekarang masjid kita makmur, orangnya 24 jam ke masjid, semuanya laki-laki balik. Itu ada orang yang sudah tua, dia pakai sorban keliling aja kerjaan. Karena sebab dia ini wali Allah, hadirin makan Allah. Inilah hadirin makan Allah, kita ingin merubah cerita kita. Episode cerita kita jangan lagi tidak ramai, mulai ramaikan. Bagaimana caranya? Maka cetak kita ini menjadi dai internasional. Siap insya Allah Pak? Ceritanya mulai Pak, coba diukir. Mumpung kita masih di dunia ini kesempatan. Kok saya ini selama hidupnya di Jayapura saja, orang lain kok bisa pergi ke sana 4 bulan, pergi ke Brazil, pergi ke Amerika, pergi kemana-kemana. Kok saya ini apanya yang beda? Teliti makannya sama nasi, ya istri ada, apanya yang beda? Oh ternyata keberaniannya yang kurang toh, hadirin. Maka hadirin makan Allah, sekarang yang siapa yang sudah India, Pakistan, Bangladesh, maka dia akan pergi ke negara jauh. Silakan Pak, Masya Allah. Berdiri dulu Pak, berdiri, Masya Allah. Silakan Pak. Ini disuruhnya berdiri Pak. Yang sudah India, Pakistan, Bangladesh apa Pak? Berdiri. Berdiri saja kadang takut Pak. Masya Allah. Ini aneh ini, Masya Allah. Silakan Pak, Masya Allah. Silakan Pak. Silakan ke belakang, Masya Allah. Sekarang bergerak ke belakang Pak, Masya Allah. Kan mudah Pak. Jadi untuk agama ini kerjakan yang mudah dulu, jangan dipikirin dulu. Wah negeri jauh, ini belum apa-apa. Beda dengan orang dunia Pak. Coba kalau orang dunia baru saja nanam padi Pak, baru aja nanam tuh, baru nanam. Dia nanam 1 hektar, baru nanam. Besoknya udah ke showroom mobil Pak. Wah, Bu kita
ke showroom mobil. Ngapain ke showroom mobil? Nggak tahu. 6 bulan kita panen, banyak duit tuh hari dunia. Tapi kalau agama gimana? 4 bulan ke negeri jauh, pasti ribut dulu. Di otaknya udah mikir, kalau saya ke sana gimana? Nanti nanti saya kaya jadi miskin. Takut saja, ketakut-takutan hadirin makan Allah. Nah, sekarang hadirin makan Allah, kita mau belajar. Belajar kemana? Yang belum pernah ke India, maka kita belajar ke India 4 bulan. Silakan Pak, berdiri dulu. Jangan takut Pak, disuruhnya juga apa Pak? Berdiri. Setelah berdiri apa Pak? Ditulis namanya. Kan itu dulu, belum disuruh berangkat Pak. Itu saja dulu dibuat. Ya, jangan mikir dulu yang lain-lain. Silakan, Masya Allah. Daftarkan diri kita, pastikan diri kita akan tercatat dalam investasi dalam pertemuan kali ini. Masya Allah. Silakan Pak, Masya Allah. Ini yang belum Pak, silakan Pak, mumpung. Kita ini ada dimakan Allah. Untuk perkara agama itu Allah mudahkan. Coba saya ingin tanya bapak-bapak yang ke kantor nih, ke kantor. Kira-kira Pak, kalau kita di kantor kita masuk jam berapa Pak? Jam berapa? Jam 8 lah ya. Dari rumah biasa jam berapa Pak? Biasa jam 6, jam 7, betul nggak? Baru dihitung masuk kantornya dari jam 6 atau jam 8 Pak? Meskipun kita di rumahnya jam 5, jam 6, baru masuk kantor jam 8, baru ditulisnya jam berapa? Jam 8 masuk kantor. Tapi bapak-bapak mau ke masjid nih, sholat subuh setengah 5, dari rumah jam 3 mulai jalan. Allah ngitungnya dari mana Pak? Dari mulai rumahnya kita berwudu sudah dihitung sama Allah, melangkahkan kakinya sudah dihitung, belum sholatnya belum, baru mau nunggunya saja sudah dihitung. Kita mau 4 bulan hadirin makan Allah, bukan nantinya, dimulai sekarang kita nulis. Allah telah hitung apabila kita meninggal, Allah akan kumpulkan kita bersama dai-dainya Allah. Maka sekarang Pak, yang belum pernah 4 bulan nyicipin 4 bulan, silakan Pak. Silakan Pak, Masya Allah. Berdiri Pak, Masya Allah. 4 bulan biasa, 4 bulan jalan kaki. Silakan Pak, berdiri Pak, Masya Allah. Kan disuruhnya berdiri Pak, Masya Allah. Silakan Pak. Allahu Akbar. Ini bingung Pak, 4 bulan tuh kok kayaknya lama. Bukan lama Pak, sebentar. Hari ini Allah ngasih hidup ke kita 60 tahun kali 12, 720 bulan. Dipakai untuk agama cuma 4 bulan, gak ada bandingan hadirin. Cuma sebentar saja ya. Dan kemudian hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah kita belajar 40 hari. Silakan Pak, Masya Allah ya. Silakan Pak, kita bergerak, Masya Allah. Ayo Pak, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan insya Allah. Silakan Pak, Masya Allah. Allahu Akbar. Silakan dari majma kita ini, kita silakan Pak, Masya Allah. Pastikan diri kita terdaftar pada pertemuan kali ini. Karena tadi itu sudah disampaikan bahwa amal itu dimulai dari niat. Nah, kalau kita sudah niat sekarang, kita mendaftarkan diri kita, ini tandanya kita sudah didaftarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar di jalan Allah. Boleh Pak, silakan berdiri Pak. 4 bulan biasa, 4 bulan jalan kaki. Silakan Pak, daftarkan diri. Entah cash dari majma' ini atau berapa hari ke depan. Dalam pertemuan kita ini ada momen yang sangat besar yang kita akan hadapi di depan. Adalah